Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat. Mari sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi kali ini, kita hendaknya membaca doa bersama dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita membaca basmalah bersama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang pada pertemuan kali ini nanti diharapkan kalian mampu mengetahui cara perkembangbiakan hewan serta mampu mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara vegetatif ataupun perkembangbiakan hewan secara generatif. Sama pada pertemuan sebelumnya, tumbuhan mengalami perkembangbiakan, hewan juga mengalami perkembangbiakan dengan tujuan supaya jenisnya tetap lestari dan tidak akan punah. Lalu, bagaimana cara perkembangbiakan hewan, Bu? Nah, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif, dan yang kedua ada perkembangbiakan hewan secara generatif. Mari kita bahas yang pertama dahulu. Yang pertama, ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa ada proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan yang tidak tampak dan ukurannya kecil. Nah, kalau perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu ada apa saja ya? Yang pertama, ada membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada contohnya hewan amuba. Hewan amuba adalah hewan yang bersel satu dengan cara membelah dirinya menjadi dua bagian. Kemudian nantinya masing-masing bagian akan tumbuh menjadi individu yang baru. Selanjutnya ada tunas. Nah, contohnya membentuk tunas apa, Bu? Contohnya adalah pada hewan hidra. Hidra adalah hewan bersel satu yang hidup di air. Hidra ini berkembang biak dengan cara membentuk tunas. Yang ketiga, ada fragmentasi. Fragmentasi itu apa, Bu? Nah, fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan memutuskan atau memisahkan tubuhnya. Nah, kalau contohnya adalah hewan planaria. Apa sih itu hewan planaria? Hewan planaria itu atau cacing pipih. Nah, hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi selain cacing pipih adalah bintang laut. Selanjutnya, kita yang ke nomor 2, perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang didahului oleh proses perkawinan. Nah, pada proses ini, embrio yang dihasilkan berasal dari bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kemudian, embrio tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru berupa anak. Nah, pada perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi 3 cara. Yang pertama ada ovipar, kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Mari kita bahas yang pertama dahulu. Nomor 1 ada ovipar. Ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan hewan dengan ovipar atau bertelur, contohnya itu terjadi pada hewan unggas, ikan, katak, dan lain-lainnya. Nah, pada perkembangbiakan secara ovipar ini, pembuahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berlangsung di dalam tubuh induk betina.
Pembuahan di dalam tubuh disebut pembuahan internal. Kalau di luar tubuh induknya disebut pembuahan eksternal. Setelah terjadi adanya pembuahan, kemudian telur akan dierami selama 21 hari hingga telur tersebut menetas dan keluar menjadi anak unggas tersebut. Nah, kalau yang contoh dari pembuahan internal itu ada contohnya ayam. Namun kalau ada yang pembuahan eksternal atau pembuahan yang di luar tubuh induknya, contohnya ada ikan dan katak. Pada pembuahan eksternal ini, telur-telur yang sudah dibuahi akan disimpan di dalam mulut induk hingga menetas. Nah, sekarang ciri-ciri hewan ovipar itu bagaimana, Bu? Nah, biasanya hewan ovipar atau hewan yang bertelur adalah hewan-hewan yang tidak memiliki daun telinga. Contoh tadi adalah hewan unggas, berarti adalah hewan yang berkaki dua, memiliki sayap, paruh, dan bulu untuk menutup tubuhnya. Sekarang yang nomor 2, yaitu vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Contohnya adalah hewan mamalia, baik mamalia darat atau mamalia air. Mamalia darat contohnya adalah ada jerapah, singa, kuda, kucing, dan sebagainya. Sedangkan mamalia air contohnya ada lumba-lumba, ikan paus, dan lainnya. Nah, kalau ciri dari hewan vivipar atau hewan yang melahirkan adalah mempunyai daun telinga dan mempunyai kelenjar susu. Sekarang yang terakhir yaitu ada hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan melahirkan. Hewan ini pada dasarnya adalah bertelur, namun telur tersebut mengalami pengeraman dan penetasan di dalam tubuh induk. Setelah menetas, akhirnya anak akan dilahirkan. Nah, kalau contoh hewan ovovivipar apa sih, Bu? Nah, kalau contoh hewan yang bertelur dan melahirkan adalah beberapa jenis ular, kadal, dan hiu. Nah, itu semua adalah cara perkembangbiakan hewan. Ya, mari kita ulangi lagi. Cara perkembangbiakan hewan ada 2. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara vegetatif, dan yang kedua, perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ada membelah diri, membentuk tunas, dan fragmentasi. Kalau perkembangbiakan hewan secara generatif ada ovipar, itu bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Sekian pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Ibu harap kalian rajin membaca dan selalu belajar di rumah. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan Ibu mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.